Perkenalkan, nama saya Natasha Viva Auliajana. Saya dari Prodi Pendidikan IPA kelas A semester 3 Universitas Tidar. Di mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak dosen Eko Julianto, SPD MPD, saya akan menjelaskan tentang LKPD yang telah saya buat. Nah, LKPD yang saya buat ini mengacu pada pendekatan inquiry. Nah, sebelum saya menjelaskan LKPD yang telah saya buat, saya akan menjelaskan definisi tentang pengembangan LKPD dengan pendekatan inquiry. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan LKPD pada pendekatan inquiry adalah aktivitas peserta didik dari sekolah dalam membangun pengetahuan dan pemahaman ilmu pengetahuan seperti para ilmuwan memahami ilmu pengetahuan. Nah, pendekatan inquiry ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada confirmation inquiry, yang kedua, struktur inquiry, yang ketiga, guided inquiry, dan yang terakhir, open inquiry. Pada LKPD yang saya buat ini, saya menggunakan level inquiry, struktur inquiry, karena perubahan iklim ini materinya adalah kelas 7 SMP. Nah, struktur inquiry itu apa? Yaitu permasalahan dan prosedur kegiatan yang disajikan oleh guru, namun hasil dan kesimpulan penyelidikan terbangun dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik menyimpulkan kegiatan penyelidikan berdasarkan data yang dikumpulkan dan diperoleh. Pada level ini, peran peserta didik dalam penyelidikan mulai dilibatkan dalam menginterpretasi data dan menyimpulkannya. Baik, langsung saja mungkin saya akan menjelaskan LKPD yang telah saya buat. Nah, materi yang saya buat ini yaitu perubahan iklim, dan judul LKS yang saya buat yaitu proses terjadinya global warming menggunakan alat sederhana. Nah, di sini ada bagian kompetensi inti. Nah, kompetensi intinya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata, mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah. Yang selanjutnya ada konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Nah, untuk yang selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini yaitu mempraktekkan proses terjadinya pemanasan global serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, untuk indikator pembelajarannya sendiri, melakukan kegiatan diskusi dengan berkelompok untuk melakukan praktikum tentang proses terjadinya pemanasan global dengan alat sederhana dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global serta menyimpulkan diskusi. Kemudian, berkelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, tujuan pembelajaran dari lembar kerja siswa ini, yang pertama, peserta didik mampu mempraktekkan proses terjadinya pemanasan global atau global warming menggunakan alat sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan upaya yang dapat mengatasi pemanasan global. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan hasil diskusi terkait praktikum yang dilakukan. Nah, untuk dasar teorinya sendiri, yaitu penjelasan mengenai pemanasan global dan proses terjadinya pemanasan global itu sendiri. Nah, jadi ini
kasusnya gitu dijelaskan. Kemudian untuk orientasi masalahnya saya menggunakan penjelasan peningkatan temperatur bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca merupakan masalah serius yang dihadapi oleh manusia. Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan dengan solusi yang tepat, maka dapat menyebabkan masalah-masalah yang lebih serius, seperti mencairnya es di kutub, yang dapat berakibat naiknya volume air laut, sehingga pulau-pulau kecil akan menghilang karena tertutup oleh air laut dan tergenangnya kawasan pesisir dan pantai. Lantas, bagaimana proses terjadinya pemanasan global serta apa upaya yang dapat dilakukan untuk prosedur kerjanya? Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama 2 buah mangkok, yang kedua piring plastik, yang ketiga es batu, kemudian ada plastisin, air panas, dan air keran. Nah, untuk langkah kerjanya, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, tempelkan plastisin pada masing-masing piring plastik membentuk miniatur pulau-pulau dunia. Yang ketiga, isi masing-masing mangkok dengan air panas dan air dingin. Kemudian, letakkan piring dengan mini. Upaya yang dapat dilakukan warming. Nah, ini diisi di sini. Kemudian, masing-masing kelompok memberi kesimpulan pada praktikum yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari LKPD yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.